Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan juga ihsan ya. Sehingga kita masih diberikan perlindungannya Allah, masih dalam rahmatnya Allah, masih dalam kasih sayangnya Allah ya. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, Nabi terkeren, terhebat dan idola kita semua. Semoga kita bisa berkumpul di surganya kelak. Amin. Ya, insya Allah pekan ini akan dilanjutkan ya materinya. Pekan ini materinya tentang mukjizat Al-Quran ya. Ya, teman-teman semua pasti sering mendengar kata mukjizat kan ya. Mukjizat itu adalah sesuatu hal yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya ya. Sesuatu yang sangat menakjubkan ya, sangat wow gitu ya, yang hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, Al-Quran ini juga adalah ada beberapa mukjizatnya ya, mukjizat Al-Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan, ya benar, bulan Ramadan ya. Kita tahu di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu, sangat diagungkan ya, sangat mulia. Ya, bulan yang kalau kita melakukan banyak ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Ini bulan yang Masya Allah sekali ya, bulannya yang bulan kesayangan orang muslim. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ya, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan untuk membedakan yang hak dan juga yang batil ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mukjizatnya adalah bahwa Al-Quran ini mukjizat yang tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal waktu, yang gak singkat gitu. Ini akan berguna, dirasakan manfaatnya sampai akhir zaman kelak ya. Karena mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya yang Rasul hanya terjadi saat zaman itu saja. Misalnya seperti mukjizatnya siapa? Nabi Ibrahim ya. Beliau tidak terbakar saat dibakar ya, saat dimasukkan ke dalam api, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Begitupun juga dengan mukjizatnya Nabi Nuh, bisa membuat kapal yang sangat besar ya, yang bisa menampung umatnya dan makhluk-makhluk yang beriman untuk terhindar dari banjir. Nah, jadi yang merasakan mukjizat itu adalah umat-umatnya saja, umat-umat terdahulunya saja ya. Tapi kalau Al-Quran, kita bisa merasakannya sampai akhir zaman kelak ya, sampai hari kiamat kelak kita bisa merasakan. Itu sudah berapa beribu-ribu tahun yang lalu ya, mukjizatnya ya, sudah bisa kita rasakan. Nah, terus yang selanjutnya adalah mukjizat yang selanjutnya, dengan turunnya Al-Quran, apa yang pertama kali turun perintahnya? Iqra ya, bacalah. Nah, dengan perintahnya itu Al-Quran ini membuat peradaban yang dulu pasti teman-teman tahu, peradaban di dunia itu banyak terjadi di kota-kota seperti di Yunani atau di Persia ya, negara-negara yang bukan Islam gitu ya. Nah, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, mulailah peradaban dimulai dari negara-negara Islam, dari Mekah, dari Madinah ya. Dari situlah muncul peradaban-peradaban dan ilmu-ilmu yang baru. Oke, selanjutnya mukjizat Al-Quran selanjutnya adalah kita tahu bahwa isinya ya, isi Al-Quran ini tidak bisa ditiru oleh siapapun ya. Tidak bisa ditiru oleh orang manapun, orang keren manapun, orang hebat manapun ya. Jadi pasti sangat terjaga, terus sejalan dengan perkembangan zaman ya pasti, dan sejalan dengan fitrahnya manusia ya. Karena Al-Quran ini diturunkannya pun dipilih oleh Allah langsung gitu ya, turun kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad kita tahu sirahnya adalah sudah dijaga Allah ya, langsung dikontrol langsung sama Allah, perilakunya, tindakannya, perkataannya gitu. Jadi pasti Al-Quran ini dari Allah menurunkan
sudah sangat dijaga sekali ya, sampai orangnya Nabi Muhammadnya pun sangat dijaga oleh Allah gitu. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada manusia untuk apa tadi? Sebagai petunjuk ya, petunjuk dalam kehidupannya, mengeluarkan kita dari yang kegelapan menuju yang terang benderang ya, atau dapat hidayahnya Allah gitu. Terus juga sebagai penenang hati, penyejuk hati ya. Oke, terus selanjutnya mukjizat selanjutnya adalah Al-Quran ini sangat terjaga ya, keasliannya sangat terjaga benar-benar murni gitu ya, tidak bisa dipalsukan. Dulu pernah saat sahabat ya pada zaman Rasulullah pernah ada seorang sahabat ya, bukan sahabat ya, namanya adalah Musailamah Al-Kadzab, yang dia menciptakan syair sendiri yang mau menyerupai Al-Quran, tapi tidak bisa ya, karena tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran gitu. Ya, kalian kalau pernah menghitung ya, kata dunia dan akhirah itu jumlahnya sama dalam Al-Quran ya. Terus kata surga dan neraka pun juga jumlahnya sama ya, katanya sama dalam Al-Quran, jumlahnya sama gitu. Nah, terus yang terakhir adalah mukjizat Al-Quran, yang terakhir adalah Al-Quran ini adalah mudah untuk difahami ya, mudah untuk dihafal, seperti di surat Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim muddakir ya. Jadi Al-Quran ini mudah dihafal, mudah dipahami, tidak hanya oleh orang dewasa saja ya, tapi sampai anak-anak. Kalian kalau lihat Hafiz Indonesia ya, itu anak-anak kecil bisa mereka hafal gitu ya, dan juga bisa dihafalkan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus ya, atau orang-orang yang cacat, entah itu secara fisiknya atau secara mentalnya, tapi mereka bisa tetap untuk membersamai Al-Quran, bisa tetap untuk membaca Al-Quran ya, karena seperti yang tadi sudah dibilang, Al-Quran itu mudah untuk diingat ya, mudah untuk dihafal gitu. Oke, mungkin itu saja materi hari ini ya, tentang mukjizat Al-Quran. Banyak sekali, kalian kalau mau mencari tentang mukjizat Al-Quran banyak sekali yang insya Allah pasti akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Oke, mungkin cukup dari Kak Dina materinya hari ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.